Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Nur Fathan dengan NIM 0517589656. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum ketiga dari mata kuliah struktur data. Dalam praktikum kali ini kita akan mengimplementasikan dua materi, yaitu Deep First Search atau DFS dan juga Breadth First Search atau BFS. Terlebih dahulu kita harus memahami konsep dari DFS dan BFS. Untuk DFS yaitu cara mencari sebuah data dengan cara kita menjelajahi sebuah lorong sampai titik terdalamnya. Jika bertemu dengan titik buntu, kita akan kembali ke simpangan terakhir lalu mencari ke tempat yang lainnya. Agar lebih mudahnya kita ilustrasikan seperti dalam gambar yang tampak di layar ini. Jika DFS, kita akan mencari mulai dari A1, lalu kita akan pergi ke A2. A2 ini terdapat dua simpangan. Nah, untuk DFS dia akan terlebih dahulu ke A4, lalu jika tidak ada targetnya dia akan lanjut ke A7. Jika sampai mentok di sini target tidak ditemukan, maka algoritma akan otomatis kembali ke A2, di mana ini adalah simpangan terakhir, lalu akan meneruskan ke simpangan ke anak yang berikutnya, yaitu ke A5. Jika sampai sini pun tidak ditemukan datanya, maka dia akan kembali ke A1 dan lanjut ke A3 dan seterusnya. Lalu untuk BFS, dia konsepnya menjelajahi dahulu setiap ruangan dalam lantai tersebut. Jadi kita ibaratkan A1 adalah lantai 1, A2 dan A3 adalah lantai 2, lalu A4, A5 dan A6 sampai A7 adalah lantai 3. Jadi untuk BFS, pertama dia akan mencari ke lantai 1 dulu. Jika target tidak ditemukan, dia akan mencari ke lantai 2 dan masuk ke setiap ruangannya, masuk ke A2 dan A3. Jika tidak ada datanya yang kita cari, dia akan lanjut ke lantai 3 dan mencari ke semua ruangannya, ke A4, A5, A6 dan A7. Kira-kira seperti itu konsep dari DFS dan BFS. Lalu kita langsung saja mengerjakan soalnya. Pertama diminta untuk DFS dengan 7 not, lalu mencari sebuah angka n. Di sini kita asumsikan untuk angkanya 1 sampai 7 sesuai dengan notnya, yaitu A1 mengandung angka 1, A2 mengandung angka 2, dan sampai A7 mengandung angka 7. Kita buat dulu file baru DFS. Oke. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menuliskan dulu semua programnya, lalu saya akan jelaskan bagaimana tahap proses pencariannya. Kita import dulu gambar yang kita gunakan. Untuk metode ini saya jelaskan dulu sedikit, di mana metode DFS ini dengan parameter V berfungsi untuk menginisialisasi
beberapa variabel utama yang sudah kita buat sebelumnya ini, dimana variabel V kecil mempunyai ukuran yang sama dengan variabel V besar tadi ini. Lalu variabel array ADC ini yang berguna, sebelumnya saya jelaskan dulu, untuk variabel utama integer V besar ini untuk menyimpan jumlah node-nya nanti atau node. Untuk linked list ADC yang berbentuk array ini untuk menyimpan hubungan antar node-nya. Lalu untuk target found dengan tipe data boolean untuk sebagai penanda apakah data sudah ditemukan atau belum. Lalu untuk DFS ini sebagai inisialisasi dari setiap masing-masing variabel yang sudah kita deklarasikan di atas ini, dimana untuk ADC akan diisi dengan linked list kosong menggunakan perulangan for. Lalu kita set data default untuk target found berupa nilainya false. Oke, di sini sudah saya tuliskan semua kode programnya. Jadi untuk tahap eksekusinya, pertama metode DFS yang ada di atas ini akan membuat sebuah graph dengan 7 node. Lalu di sini akan dibuat hubungannya antara node satu dengan yang lain. Lalu ini adalah variabel target yang memuat data yang akan kita cari. Di sini data yang akan kita cari adalah angka 5. Lalu setelah sudah didapat data yang akan kita cari atau targetnya, program akan memanggil metode DFS cari di sini, dimana DFS cari atau metode DFS cari adalah sebuah entry point untuk memulai sebuah pencarian, dimana dia pertama akan menandai node yang saat ini sedang dikunjungi sebagai node yang telah dikunjungi.
lalu dia akan mencetak layar untuk memulai proses pencarian, dimulai dari node pertama dengan indeks 0. Lalu dia akan memanggil metode DFS util dengan membawa parameter V, visited, dan juga target, dimana di sini adalah inti dari proses pencarian DFS itu terjadi. Yang pertama, dia akan mengecek parameter found. Jika nilainya true, dia akan langsung di return, karena di awal kita mengecek target found nilainya adalah false di sini. Maka dia akan lanjut untuk menandai node yang saat ini kita kunjungi sebagai node yang telah dikunjungi, lalu dia akan menyetaknya ke layar. Lalu di sini akan ada proses verifikasi. Jika node yang sekarang dikunjungi itu sama dengan target yang kita cari, maka dia akan melakukan print ke layar. Jika target sudah ditemukan, lalu variabel boolean target found tadi nilainya yang awalnya false akan diset menjadi true, lalu akan dikembalikan. Jika di node yang saat ini dikunjungi tidak sesuai dengan target atau tidak sama, maka dalam perintah ini program akan mengunjungi node-node lain untuk diperiksa apakah terdapat target dalam node-node yang lain. Nah, lalu jika program sudah mengunjungi node yang lain dan tidak ditemukan program, maka perintah if di metode DFS hari ini dia akan berjalan karena variabel target found-nya itu tetap false. Maka dia akan mencetak ke layar bahwa target tidak ditemukan dalam graf. Kira-kira seperti itu prosesnya. Jadi kita coba kita run dulu. Oke, seperti ini ya hasilnya. Memulai pencarian dari node A1, mencari angka 5. Jadi dari A1 ke A2 ke A4, A7 ke A5, target 5 di node A5. Jadi untuk hubungan antar node-nya itu sesuai dengan gambar yang saya berikan ini tadi. Dia tadi mencari dari A1 ke A2 ke A4 ke A7, karena tidak ditemukan dia kembali ke A2 lalu ke A5. Seperti itu. Itu untuk nomor yang pertama untuk DFS. Sekarang kita lanjut ke nomor 2, yaitu untuk BFS. Oke, untuk BFS ini sintaks awalnya sama dengan DFS, jadi kita tinggal copy saja untuk mempersingkat waktu. Kita hanya perlu untuk mengubah sedikit. Kita tambahkan satu kurung kurawal di sini. Lalu kita hilangkan variabel target found-nya. Jadi seperti tadi, saya akan menulis dulu semua programnya, lalu saya akan jelaskan tahap untuk mencarinya.
Oke, sudah selesai saya buat. Untuk BFS pertama, kode akan mengeksekusi metode BFS untuk membuat node dalam 7 graf. Lalu program akan membuat hubungan antar node-nya seperti ini sesuai dengan gambar ini yang bawah ini. Lalu setelah itu di sini saya berikan sedikit modifikasi, saya tambahkan fungsi scanner untuk menerima input dari user. Input yang diterima adalah target data yang akan kita cari nantinya. Mana di sini variabel target ini adalah variabel tempat menyimpan input dari user yang kita dapat dari fungsi scanner. Lalu sebelum data target ini dieksekusi, terlebih dahulu dilakukan pengecekan apakah angka yang dimasukkan itu lebih besar dari 1, kurang dari 1, sampai lebih besar. Pokoknya nilainya harus antara 1 sampai angka 1 sampai angka 7. Jika nilainya melebihi angka 7, maka akan dicetak yang bawah ini yang saya tebali. Lalu jika angkanya memenuhi, maka dia akan memanggil metode BFS, di mana metode BFS ini adalah algoritma inti dari pencarian BFS ini. Pertama, dia akan menandai node yang saat ini dikunjungi sebagai node yang telah dikunjungi. Lalu di sini berfungsi untuk sebagai daftar antrian yang nantinya akan diproses di pencarian. Lalu di sini kita deklarasikan sebuah variabel boolean bernama found untuk menandai apakah data sudah ditemukan atau belum. Kita set nilai defaultnya yaitu false. Lalu di sini untuk menandai node yang sudah dikunjungi, lalu akan dicetak ke layar sebagai tanda bahwa proses pencarian sedang dilakukan. Lalu di sini variabel s akan mengambil antrian dari variabel q yang di sini tadi, yang di sini, untuk melakukan proses pencarian. Lalu di sini akan dicek nilainya, apakah nilai yang terdapat dalam variabel s itu sama dengan target dikurangi 1, karena ini untuk indexing. Jika nilainya sama, maka variabel found sebagai penanda tadi yang kita set false akan kita ubah nilainya menjadi true, lalu kita cetak ke layar bahwa nilainya sudah ditemukan, lalu kita hentikan prosesnya. Jika tidak ditemukan, maka kita akan mengunjungi node-node tetangga atau node lainnya menggunakan iterator ini. Namun jika semua node sudah dikunjungi dan tidak ditemukan target, maka sintaks if jika found tetap false, maka akan dicetak ke layar bahwa target tidak ditemukan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita coba untuk jalankan programnya dulu. Kita masukkan targetnya, kita coba angka 5. Dari node A1 mencari nilai 5 seperti yang kita inputkan tadi di sini, mengunjungi A1, A2, A3, A4, A5, mengunjungi A1, A2, A3, A4, A5 dan ketemu di A5 sesuai dengan grafnya. Lalu dicetak nilai ditemukan di node A5. Oke, jadi seperti itu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebagai tambahan di akhir, kode yang saya gunakan di sini saya ambil referensinya dari BMP struktur data. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.